Halo teman hunter semuanya dimanapun kalian berada. Di sini kalian sudah berada di segmen Tahor atau cerita horor. Di sini kami akan menceritakan kisah atau cerita nyata yang kami ambil dari narasumber-narasumber yang mengirimkan ceritanya kepada kita. Untuk itu, sebelum dimulai ke ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ridwan Nur Rahman Saya Iwan Setiawan di The Hunter Channel di segmen cerita horor. Jadi cerita kali ini datang dari seorang perempuan bernama Novi. Betul. Dia bercerita bahwa dia mengalami gangguan, ya Kang Ridwan. Ya betul sekali Tepatnya di Mana? rumahnya sendiri katanya. Di rumahnya sendiri. Dari Mulai apa tuh Kang Iwan? katanya sih dari mulai pintu rumah yang suka Oh diketuk. iya benar. Terus Sampai si makhluknya ini menampakkan diri. Iya, katanya menampakkan diri. Pokoknya ada banyak kejadian-kejadian nih yang Teh Novi Novi alami di rumahnya Rumahnya sendiri. Karena menurut Teh Novi, rumahnya itu lumayan cukup angker sehingga ada kejadian-kejadian yang cukup janggal di rumahnya. Iya. Baik Kang Iwan, supaya lebih mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke cerita lengkapnya, saksikan dulu yang satu ini. Cerita yang pertama ini, Teh Novi alami kejadian yang lumayan horor nih Kang Iwan. Iya. Jadi kejadiannya itu setiap malam rumahnya itu ada yang menggedor nih pintunya. Iya. Tapi sebelumnya diceritakan dulu ya. Ini Teh Novi kejadiannya itu sekitar 3 tahun ke belakang. Berarti Sekitar 2019 lah ya, 2019-an. Jadi hampir setiap malam itu Teh Novi selalu diganggu oleh suara gedoran pintu yang nggak tahu itu siapa yang menggedornya kan. Dan katanya Kang Ridwan, kata Tenov itu si pintunya juga suka kebuka sendiri tuh. Oh jadi iya benar sekali. Iya. Jadi di samping ada yang menggedor pintunya, ternyata pintunya itu suka kebuka sendiri. Iya. Jadi Teh Novi mengalami 2 kejadian langsung nih ya. Ada yang menggedor pintu, terus Sekaligus pintunya si itu buka kebuka sendiri. gitu. Tapi ya enggak sekaligus juga mungkin. Iya ya. Ada jangka waktu. Ada jangka waktunya juga. Mungkin kalau nggak salah itu Teh Novi menceritakan jam 9-an ya Kang Iwan. Iya. Jam 9-an itu ada yang menggedor. Kemudian selang sejam lah kira-kira Sejam. pintunya itu suka ngebuka sendiri. Padahal pintunya itu dikunci Kang Iwan. Dikunci. Iya. Jadi Kang Iwan, kejadian ini berlangsung hampir setiap hari nih Kang Iwan. Setiap hari. Iya, suara yang menggedor pintu ini. Terus kemudian setiap minggunya itu mungkin ada seminggu 4 kali lah itu kejadiannya. Iya. Dan setiap malam tuh Kang Iwan kejadiannya. Jadi Setiap jam malam 9 ke atas lah. Kayak yang di film-film horor gitu kan. Iya, iya betul. Ngalaminnya biasanya kan ada di film tuh tepat jam 3.15 gitu kan. Iya, betul Kalau sekali. ceritanya Tenovi ini jam 9 ke atas gitu. Iya, jadi ada jangka waktunya nih kan. Dari jam 9 ke atas suara yang menggedor pintunya itu. Katanya juga Kang Ridwan, Tenovi itu bercerita ya kepada kita kalau di luar rumahnya tuh suka ada yang ketawa-ketawa gitu. Iya betul sekali. Jadi ketawa-ketawa ya di Iya. pinggir rumahnya.
Iya di pinggir rumahnya, bukan kayak di dapur atau di ruang kamar gitu, entah keluarganya tuh siapa, katanya bukan. Itu tuh ya. ketawanya ya di luar rumah gitu, entah Hmm. siapa, nggak ada siapa-siapa Ya, katanya. betul sekali. Yang Kang Iwan omongkan tadi, Teknopi juga mengirimkan kejadian di rumahnya itu, bahwa di rumahnya itu sering terdengar suara ketawa, ketawa perempuan perempuan yang entah siapa. siapa itu kan. Tapi itu kejadiannya sama malam Kang Iwan. Malam juga. Iya. Dan tetap jam 9 ke atas. Iya. Dan tetap jam 9 ke atas. Itu suara perempuan. Itu gak tahu ya siapa, apakah mbak-mbak atau apa yang lewat sambil ketawa-ketawa. Iya, Kita gak tahu. nggak tahu gitu kan, siapa yang tahu. Tapi kira-kira ya kalau jam segituan gitu kan. Jadi menurut Teknopi ini ya, di depan rumahnya itu kayak ada jurang Kang Iwan. Jurang. Iya, ada kayak kebon lah. Tapi kan nggak ada orang, pasti nggak ada orang gitu kan. Jelas yang namanya kebun gitu kan Iya, biasanya suka, meskipun ada orang yang ke sana pasti di siang hari gitu kan. iya gitu kan. Ini menurut logika aja teman-teman hunter semuanya. Jam 9 ke kebun gitu kan. Apalagi cewek kan. Apalagi cewek gitu Terus kan. ketawa-ketawa malam gitu kan. Iya. Ngapain dia gitu kan. Itu pasti sesuatu hal yang lain lah, pasti Iya, bukan manusia biasa tentunya. Karena Kang Iwan perlu diketahui juga oleh teman hunter semuanya, rumah Teknopi itu ada tetangga ya, emang berhimpitan. Iya. Rumah Teknopi, terus ada masjid juga di dekat rumahnya itu. Iya. Bertetanggaan juga dengan rumah yang ngewarung ya, buka warung biasa, kelontongan. Tapi kata Teknopi itu Bada Isa juga udah nutup tuh warung. Jadi ini yang suara ketawa-ketawa jam 9 ini siapa? Itu kan. Karena Teknopi menyebutkan di sini setiap udah Isa aja emang di sana itu udah sepi gitu kan. Kang Iwan, ternyata Teknopi menceritakan juga nih bahwa suara yang ketawa-ketawa ini itu tidak terlalu sering sih, tidak Oh, seperti yang gedor-gedor pintu. Ya, yang gak setiap malam. Iya, berarti. gak setiap malam. Jadi kira-kira kejadiannya hari Senin, kemudian gak ada lagi kejadiannya itu ketika hari Kamis gitu. Jadi ada Berarti selang waktu bisa lah. jadi pas tepat di malam Jumat gitu kan. Iya, betul sekali. Tapi si suara itu sering terdengar Kang Iwan. Jelas banget. Jelas banget dari pinggir rumahnya. Iya. Dan itu cukup menjadikan Teknopi dan keluarganya itu merinding ketakutan. Karena yang mendengarkan itu bukan Teknopi saja. Berarti satu keluarganya Satu juga keluarganya ikut juga dengar gitu. mengalami gitu kan. Gila. Teknopinya sendiri, kemudian keluarganya gitu kan, ada kakaknya juga di sana mendengar. Itu pasti sangat creepy, merinding sekali pasti satu keluarga itu. Kang Ridwan, katanya suatu hari bibinya Teh Novi itu lagi di rumahnya. Ya, Terus dia lagi sholat, lihat sendal yang disimpan di depan pintu katanya gerak sendiri. gerak sendiri. Ya, betul sekali Kang Iwan. Jadi Teknopi ini menceritakan kalau sekarang yang mengalami kejadian yang cukup mengerikan itu yaitu bibinya. Bibinya. Ketika bibinya mau sholat, gak tahu ya mau sholat apa, karena Teknopi di sini tidak menjelaskan ya, sholat maghrib kah atau isya atau apa. Katanya ketika sedang sholat, jadi bibinya Teknopi itu nyimpen sendalnya di dekat pintu, di depan pintu. Iya. Pintunya kan dibuka ya, otomatis kelihat Kelihatan. gitu kan si sendalnya. Ternyata ketika sedang sholat, sendalnya itu gerak-gerak sendiri. Kalau Teknopi ya menceritakan ke saya itu, sendalnya itu
kalau Sunda nama ucang-ucangan. ucang-ucangan. Jadi Kayak- gimana ya? Iya kayak Ayun-ayun Iya, gitu, iya. di ayun-ayun sebenarnya gitu. jadi bukan sekedar digeser gitu Bukan kan. sekedar digeser, ini di ayun-ayun ya. Kayak layaknya orang yang lagi jalan aja gitu kan. Iya, betul sekali. Tapi itu nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Walaupun ada angin, sendal nggak mungkin Nggak gerak mungkin, sendiri iya. dong. Kecuali anginnya sangat besar sekali. Dan juga pasti tidak beraturan. Tapi kalau ini beraturan kan Iwan? Lurus aja berarti dia. Lurus aja. Berjalan sendiri itu sendal. Ada apakah di rumah itu gitu kan? Nah, kejadian selanjutnya ini dialami oleh anak bibinya Tenovi nih, Kang Ridwan. Oh iya iya. Jadi mereka itu suka nggak berani kalau masuk dapur gitu. Katanya di celah lubang pintu WC itu suka muncul tangan misterius gitu. Oke, betul sekali teman hunter semuanya. Seperti Kang Iwan tadi bicarakan, Teh Nupi juga bercerita nih kepada kita ya, Iya. bahwa Si anak-anak bibinya ini suka takut gitu takut kalau aja masuk gitu. ke dapur. Iya, karena si anak-anak bibinya ini suka bilang Kalau kalau di dia melihat tangan tangan misterius di dari WC. lubang pintu WC. Iya, itu pokoknya dari WC ya. Teh Nopi nggak menyebutkan apakah Itu, dari klosetnya ataupun dari celah pintu. Iya, Itu kan. ruangan WC-nya itu Iya. kita nggak tahu. Tapi Iya. yang penting itu Teh Nopi menceritakan kalau anaknya bibi-bibinya itu Sering melihat tangan tangan misterius. di WC. Dan sehingga si anak-anak bibinya ini suka takut aja gitu kalau ke WC. Karena melihat tangan itu, Kang Iwan. Oke, Kang Iwan. Teh Nopi menceritakan apa lagi nih? Oke, untuk cerita kejadian selanjutnya, mungkin kejadian yang terakhir yang dia ceritakan kepada Kita. tim ya. kita, Oke. bahwa dia pernah melihat langsung wujud sosok nenek-nenek gitu. Di rumahnya, betul sekali. Jadi bahkan satu keluarga Teh Nopi pun tahu nih, Kang Iwan. Dia menceritakannya bahwa di dapur itu di samping Teh Nopi, kemudian anak-anak bibinya juga, keluarganya itu suka melihat sosok nenek-nenek di dapur. Kang Iwan, sosok nenek-neneknya itu cukup mengerikan ternyata yang Teh Nopi ceritakan nih. Karena Teh Nopi menceritakan sosok si nenek-nenek ini matanya melotot, kemudian si lidahnya menjulur cukup panjang. Mungkin kita gak tahu ya apakah sampai dagu ataukah mungkin hampir menyentuh tanah, lantai. Tapi kata Teh Nopi itu si lidahnya menjulur panjang. Dan ini yang mengalami kejadian ini ternyata Teh Nopi, anak-anak bibinya. Berarti hampir seluruh keluarga Tenopi itu Iya, betul pernah sekali. si sosok nenek-nenek itu. Betul sekali, Kang Iwan. Dan juga untuk sejarah rumah ini ya, Kang Iwan. Ya, Teh Nopi itu emang tidak menceritakannya, tidak tahu tentang sejarah rumah ini. Iya. Dulunya itu apa. Tapi yang pasti di depan rumahnya itu ada kebun lah. di kebun. Kemudian ada rumah di pinggir kirinya, kemudian kanannya juga emang ada rumah dekat masjid juga. Tapi itu rumah kata Teh Nopi lumayan angker. Padahal Kang Iwan, di rumahnya ini sering mengadakan pengajian, Iya, tapi si gangguan jin ini masih tetap ada. masih tetap Iya. ada nih teman The Hunter. Buat pertanyaan selanjutnya nih, Kang Ridwan. Ya ya. Jadi rumahnya Tenovi ini sering sering diusik lah gitu kan sama makhluk yang mungkin bukan manusia. Pasti. Satu pertanyaannya itu, apakah si tetangga rumahnya Tenovi ini
suka mengalami hal Hal yang serupa sama atau gimana enggak, gitu kan. kita nggak tahu Kita karena nggak tahu. Tenopi cerita itu cuman ada di rumahnya aja gitu Iya, kan. betul sekali. Apakah emang rumah Tenopi yang angker atau lingkungannya emang begitu? gitu kan. Jadi sejarahnya pun Tenopi nggak ceritain Iya. karena Apakah emang dia gak tahu atau emang privasi? tempatnya, lingkungannya sendiri. Iya. Tentunya Tenopi lahir di Kabupaten Sumedang. Asli orang Sumedang. Asli orang Sumedang. Teman Hunter semuanya, Tenopi juga menjelaskan bahwa sampai saat ini Kang Iwan Ya. sering ada gangguan-gangguan yang serupa gitu. Sampai saat ini. Jadi sampai saat ini pun si gangguan dari yang bukan manusia itu suka Ada, Suka tetap ada, masih tetap ada, betul sekali. Itu gak tahu kenapa Tenopi menjelaskan beberapa kali kepada tim kita ya, menceritakan itu gak tahu kenapa gitu kan. Padahal di rumahnya sering mengadakan pengajian, Iya. apalagi rumahnya dekat masjid juga. Iya. Tapi hampir setiap hari Tenopi mengalami kejadian-kejadian hal di luar nalar tentunya. Dari tadi yang pertama, Pintunya digedor-gedor, kebuka Iya, sendiri. kebuka. Terus sendalnya jalan sendiri. Jalan sendiri gitu kan. Terus ada Nenek, tangan, iya. terus sampai ada Nenek-nenek nenek-nenek. menampakin gitu kan. Iya, itu cukup seram sekali ya di rumahnya. Tentunya bagi yang penasaran nih, kalian boleh cari tahu sendiri aja ya, Tenopi ini. Kalian boleh tanya-tanya kepada Tenopi. Nanti kalau diizinkan IG-nya dicantumin nih, kita cantumin IG-nya di kolom deskripsi. Mungkin Kang Iwan itu nih yang dapat Tenopi ceritakan ya, Mungkin itu saja. yang kami dapat ceritakan dari pengalaman Tenopi di rumahnya sendiri. gitu kan. Oke teman Hunter semua, jadi cerita dari Tenopi kali ini sementara cukup sampai di sini Ya, dan mungkin semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang merugikan keluarga Tenopi tentunya ya. Apalagi gangguan-gangguan itulah. Karena Tenopi itu di sini cuma tinggal gitu Iya, kan, kan. nggak mengganggu hal lain. Apalagi apakah karena si makhluk ini nggak suka karena ada yang mengaji gitu kan. mungkin, tapi juga bisa jadi karena si sosok ini jahil atau gimana. Iya. Soalnya kan gitu ada tadi diceritakan sendalnya gerak sendiri mungkin. Iya, iya. Karena yang begitu-gitu pasti jahil Kang Iwan. Ya, Oke. Kalian boleh tulis tanggapan kalian tentang cerita Tenopi kali ini ya. Terus kalian boleh, apakah kalian mengalami hal yang sama atau berbeda di rumah kalian seperti Tenopi? Kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke teman Hunter semua, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Dan terima kasih juga kepada Tenopi yang sudah menceritakan, Membagikan kisah kepada teman kita Hunter semua. semua ya. Dan juga semoga Tenopi diberi Berikan keselamatan keselamatan. selalu, kesehatan juga. Betul sekali. Yang penting buat kita selaku makhluk ciptaan Allah gitu kan ya. Ya betul. Kita itu memang hidup berdampingan. Jadi intinya di mana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung. Ya, karena kita harus saling menghargai. Iya. Karena dimanapun kita berada, mereka pun pasti berada di sana. Sekali lagi buat kalian semuanya, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kalian semua tahu ketika kita upload video yang baru. Dan buat kalian semuanya yang mempunyai cerita horor, kisah mistis, dan ingin membagikan kisah horornya kepada kita semua, kalian boleh DM Instagram kami. Nanti kami sediakan di kolom deskripsi ya Kang Iwan. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.
Saya Iwan Setiawan. Saya Ridwan Nur Rahman, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.